aku, saya tolong jangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Ya Allah. Ryan, makasih Ryan kamu datang. Ryan. 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 Ayo ikut saya. Ryan. Cuma mimpi. Astagfirullahaladzim. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya. Ryan. Walau. Ryan. Yan, Pak Gatot ada Ryan nggak? Assalamualaikum dulu keles. Mana sih? Lu lupa, lu soalnya buru-buru nih. Assalamualaikum. Ada Ryan nggak ya Pak Gatot? Begitu dong, hormatin. Biar gini-gini Om Gatot ini lama di pondok. Pondok apa? Pondok Rangon, dagang kembang. Canda mulu Pak Gatot, lu lagi serius banget nih. Ryan mana ya? Mohon maaf ya, lo. Ustadz Ryan lagi ada pasien, gak bisa diganggu. Udah di sini aja dah ngomong sama cover boy. Dulu cover boy Pak Gatot. Ini di Gambir, bawain koper. Ih, bercanda mulu sama lu lagi serius nih. Nah, sini orang lagi tugas ah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ampun, Ibu, lihat deh. Lulu sama peliharaannya udah nungguin Andra di sini. Ya udah kamu lanjut aja, Ibu pulang duluan ya. Hati Bu ya di jalan. Belajar Hati. benar. Ya, Assalamualaikum. salam. Hati Bu. Bu, jangan lupa kalau kemarin bawa wajik. Dulu sengaja ya nungguin Andra di depan. Siapa yang mau nungguin Andra? Lu datang ke sini mau ketemu sama Ryan. Makan tuh pencarian. Si Lulu mikirin Ryan terus. Semakin naksir dia nih kayaknya nih. Gawat. Ini bisa bikin peluang gua semakin sempit. Nah, tuh. Assalamualaikum. Salam. Nih. Pak Kiai, maaf Andra baru sampai. Oh ini udah kelar nih. Udah baik. Bang ya. Bang itu kuning-kuningnya dicat hitam bang. Biar nggak kerasukan lagi. Kenapa burung? Lu, kenapa? Kok mukanya tegang begitu? Kayak gini, lu mau ngomong sama Ryan. Lu semalam mimpi serem. Astagfirullah. Mimpi apa? Astagfirullahaladzim. Dulu mimpiin Mas Gatot. Ra, barangan lu. Emang gua terowongan. Ya nggak seserem itu mimpi Lulu. Ya Lulu serius ya Pak Kiai Ryan. Semalam Lulu mimpi Ryan kerasukan jin. Jin itu jahat banget, jinnya serem banget dan Lulu ngerasanya kayak nyata banget mimpinya Pak Kiai. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Oke. Lu, kalau kita bermimpi buruk, menurut hadis, meludahlah ke sebelah kiri 3 kali dan ta'awudlah. Setelah mimpi buruk itu, lakukanlah sholat dan jangan lupa menyebut nama Allah, Allah, Allah. Iya Lu, kamu tenang aja. Insya Allah itu cuma mimpi kok. Ikuti saya. Kalian berdua bakal nikah. Jojo, mau berapa Jo? Gua pacar Jojo. Asal lo tahu. Selama ini dia hidup, dia kuliah dan sampai hari ini dia bisa sukses itu semua karena biaya dari gue. Gue yang tanggung hidupnya dia. Lu
nggak boleh nikah sama dia. Lo harusnya nikah sama gue. Tapi lo kenapa lo tega banget sama gue, Jo? Harusnya lo nikah sama gue, bukan nikah sama perempuan ini. Lu apa-apaan sih? Lu udah sakit jiwa ya? Lu dari tadi ngomong gak ada yang bener tau gak? Bilang gua pacar lu. Mana mungkin gua suka sama cewek yang lebih tua? Sekarang gua pengen lu pergi dari sini. Pergi! Cepetan pergi! Security! Security, cepetan! Lo nggak bisa begini sama gue. Bawa. Ayo, pergi. Ayo. Udah bawa apa? Ayo, Pak, ayo. Mbak, tolong saya, Mbak. Saya ingin membalaskan dendam saya dengan mantan pacar saya. Saya ingin pernikahan dia hancur, Mbak. Itu soal gampang. Saya juga bisa membuat dia dilupakan oleh... Serius, Mbak? Kalau bisa sampai seperti itu, saya mau sekali, Mbak. Berapapun yang Mbak minta, pasti saya akan bayar. Ya, baik. Asalkan dengan satu syarat. Kamu ikuti apa yang saya suruh. Tenang aja, Mbak. Saya akan turuti semua yang Mbak bilang. Kamu ikut saya. Sayang, kamu lama banget sih. Iya, sebentar. Kamu kenapa? Kamu siapa? Kamu kenapa sih? Sayang! Aneh banget sih. Ya ampun, Mita! Ibu ada apa ini? Bu, tolongin aku. Aku takut, Bu. Kamu kenapa? Takut kenapa? Bilang sama bapak. Kamu takut apa? Kenapa kamu? Bapak, Jojo, Pak. Mukanya Jojo serem banget, Pak. Mukanya itu kayak monyet. Kayak monyet. Pak. Mita, kamu kenapa sih sayang? Pak, aku mau pulang. Ibu. Mita. Nggak mau. Pokoknya aku mau pisah, Pak. Pisah? Kita baru nikah. Aku cinta banget sama kamu. Kamu kenapa kayak gini sama aku? Sekarang jauhi anak saya. Dari awal saya sudah curiga sama kamu. Ada perempuan yang ngaku pacar kamu. Sekarang wajah kamu sudah menakuti anak saya. Berarti ada apa-apa di dalam diri kamu. Ayo kita pergi. Mita! Kenapa sih? Rasain lo. Sekarang lo bakalan ngerasain bagaimana rasanya sakit hati di rumah. Kok kayak ada yang narik selimut gue? Kok selimut gue di bawah begini? Aneh. Perasaan gue aja kali ya. Siapa yang narik selimut gue? Wah, nggak beres nih. Gue mesti telepon si Mbak. Mbak, aduh tolongin saya dong, Mbak.
Selimut saya ketarik sendiri. Kok jadi begitu sih, Mbak? Kamu tenang. Itu berarti permintaan kamu sedang diproses. Maksud Mbak, permintaan saya supaya Jojo nggak disukain sama wanita-wanita gitu? Benar sekali. Kamu akan merasakan bahwa semua laki-laki yang meninggalkan kamu, wanita secantik kamu, adalah laki-laki bodoh. Oh, aduh ya ampun Mbak. Saya takut banget, saya pikir kenapa-kenapa. Aduh ya udah deh. Ya makasih ya Mbak. Selamat malam. Ya. Seandainya aja Mas Ryan itu jodohnya Lastri. Apalagi kalau udah ngaji, adem banget. Mas Ryan. Oh, medal. Gatot juga orangnya baik. Bisa jadi imam lagi buat keluarga kita nanti, ya nggak? Biasa aja dong. Ada suara-suara. Jaga keamanan aja nggak becus. Gimana mau jadi imam? Bisa ngurus jadi imam rumah tangga. Tapi kan rajin sholat. Gue sholat Jumat, hari Senin gue udah jalan ke masjid. Nah itu dia. Itu aja udah nggak bener loh. Gimana mau jadi imam yang baik buat Lastri? Assalamualaikum Ustadz Ryan. Emang jodoh tuh nggak akan kemana. Waalaikumsalam Mbak Lastri, Mas Gatot. Kebetulan panjang umur. Mas Ryan, Lastri mau minta tolong ya. Lastri butuh diruqyah sama Mas Ryan. Bisa Mbak Lastri, insya Allah kapan-kapan ya. Sekarang kalau misalnya Mbak Lastri ngerasa ada yang aneh sama tubuh Mbak Lastri bisa ambil air wudhu, sholat, lalu baca Al-Quran. Waduh, ini beda Mas Ryan. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya Mbak. Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngeliatinnya begitu banget, biasa aja dong. Aduh, adem banget lewat begitu toh aja udah ser. Sana pergi, jangan Apa sih muka kayak monyet kayak gini sih? Dasar aja. Emang ada cowok, udah norak. Bikin kesel aja. Iya. Yan! Turun nih kamu! Ini pasti gara-gara kamu! Ini gara-gara kamu nih. Maksud lo apa yang ngalangin jalan gua? Aku yakin ya, kamu tuh sakit hati sama aku. Kamu bikin Mita ninggalin aku, dan kamu bikin cewek-cewek pada ketakutan sama aku. Omong kosong banget sih lo. By the way ya, pada akhirnya perempuan itu sadar juga kalau laki-laki yang ada di depannya dia ini nggak punya masa depan dan nggak guna sama sekali. Dan tunggu, gue prihatin sih dengan keadaan lo. Ya, secara lo baru nikah, tapi udah ditinggalin sama istri lo. Kamu dengar ya? Kamu bakal nyesel. Aku sumpahin kamu jadi perawan tua seumur hidup. Kurang ajar lo ya. Lo nggak bakal bisa nyumpahin gue jadi perawan tua. Yang ada juga lo yang bakal susah seumur hidup lo. Jo, tolong siapin ya presentasinya buat klien kita ya. Baik, Bu. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Bu? Jojo, muka kamu kenapa? Kenapa? Bu? Bu? Kenapa gua ngacak biasa aja ya? Ini ada apa sih? Kenapa setiap perempuan yang lewat selalu natap gua takut dan miris? Gua harus cari tahu apa yang terjadi. Tolong saya, Mbak. Tolong saya supaya saya bisa mendapatkan cowok yang jauh lebih ganteng dari mantan saya si Jojo, Mbak.
saya sakit hati banget sama mantan saya. Karena dia tuh ngatain saya perawan tua dan saya nggak bakalan laku, Mbak. Nanti malam kamu ke saya. Saya akan mandikan kamu dengan 7 mata air agar semua laki-laki tertuju kepada kamu. Kamu enteng jodoh. Baik, Mbak. Saya akan melakukan apapun yang Mbak suruh. Ayo Iren, sekarang kita mulai ritual ini. Aku akan membuka aura kamu. Aku akan membasuh seluruh tubuh kamu. Tenang. Kamu ikut perintahku. Baringkan tubuh kamu. Pejamkan matamu. Ayo. Gue bakalan buktiin sama lo, Ju. Kalau gue bisa dapetin laki-laki yang lebih baik dari lo. Dan lo bakalan nyesel karena lo udah punya gue. Ya, Bu. Bu. Aduh, Ibu gimana sih, Bu? Masa Ibu mau jodohin Andra sama siapa namanya itu, Bu? Mita. Lah kemarin si Mita aja baru habis cerai, Bu, sama suaminya. Karena KDRT. Sorry. Gak apa-apa, Mbak. Gak apa-apa. Ya, Bu. Gimana tadi, Bu? Enggak. Itu Andra tadi ditabrak orang. Biasa orang ganteng, anak nggak ditabrak orang. Iya, Bu. Gitu. Ya, Bu. Udah, tenang aja, Ibu. Pokoknya Andra bisa cari jodoh buat Andra sendiri. Ya, Bu? Ya udah, Assalamualaikum. Tuh orang tadi mana? Gue kayak pernah lihat tuh orang ya. Kenapa sih dari tadi cowok-cowok tuh lewat di depan gue tapi nggak ada yang lirik gue sama sekali? Itu gimana sih? Katanya si Mbak Kiro, cowok-cowok bakalan tertuju semua matanya sama gue tapi nggak ada satupun yang ngeliatin gue. Iren? Sari? Nggak nyangka banget gue bakal ketemu lo di sini. Lo ngapain? Iya, kebetulan banget. Sebenarnya aku mau hubungin kamu dari kemarin. Oh, emangnya kenapa? Aku denger tentang kamu sama Jojo. Yang katanya dia ninggalin kamu dan nikah sama orang lain. Ya gitulah. Tapi ya udahlah, yang udah terjadi. Gue sih, Jojo udah selesai. Lagian dia juga pasti bakalan dapet ganjarannya kok. Ganjaran apa? Ya, yang gue denger sih sekarang dia sama istrinya udah pisah gitu. Ya udah cerai aja. Pasti satu-satu ya, apa yang ada di dalam hidupnya dia tuh akan hilang. Dan hidup dia tuh juga pasti akan hancur. Percaya deh. Terus sekarang kamu udah dapat penggantinya Jojo? Lo nggak lihat? Ini sekarang gue lagi nyari. Aku yakin deh, perempuan secantik kamu nggak bakalan susah cari pasangan.
Ya enggak juga lah Sari. Itu sih kan gampang karena menurut pemikiran lo. Yang pada kenyataannya nggak segampang itu juga lah. Buktinya dari tadi nggak ada tuh cowok yang lirik gue sama sekali. Muka kamu cantik. Cowok-cowok itu aja buta matanya nggak bisa lihat cewek secantik kamu. Gue tuh bingung ya. Padahal gue tuh udah buka aura, tapi ya nggak tahu deh, kok kayak gini ya. Masa sih? Dibuka sama siapa aura kamu? Mbak, kenapa semua ritual yang saya lakukan tapi sepertinya nggak berpengaruh apa-apa buat saya, Mbak. Aura saya masih tetap aja ketutup. Masa nggak ada satupun pria yang lirik saya atau terpikat sama saya? Padahal saya sudah melakukan ritual-ritual yang Mbak suruh. Sebenarnya masih ada ritual lagi yang harus kamu lakukan. Ritual lagi? Sekarang tutup mata kamu. Tutup mata? Iya. Diam. Ikuti saya. Baiklah. Mbak mau apa? Diam, kamu jangan melawan. Tolong, jangan sakiti saya. Kamu sudah membuat perjanjian dengan jin. Kamu ingkar. Kamu. Dari sini, gue gak bakal pergi sebelum lu tanggung jawab sama semuanya. Sini. Lepasin! Dengar ya, dengar. Lu yang bikin muka gue jelek kan? Lu main dukun kan? Lo tuh jangan nuduh gue sembarangan. Gue segitu tergila-gilanya sampai gue harus banget ngedukunin lo. Lu udah nyiksa gue. Lu yang bakalan mati tuh, Maren. Siapa kamu? Siapa kamu? Aduh, ampun, ampun. Astagfirullahaladzim, Iren, kamu kenapa? Iren, kamu kenapa? Kok bisa tiduran di sini? Makin lama, wajah kamu juga makin kelihatan suram. Sebenarnya apa yang terjadi sama kamu sih, Ren? Sebenarnya gue tuh kemarin sempat datang ke dukun dan gue minta sama dukun itu untuk bikin Jojo itu cerai dari istri. Ya Allah, kamu udah salah langkah, Iren. Mendingan kamu ikut aku aja, biar tubuh kamu dibersihin ya. Enggak, udah, gue udah selesai sama segala macam yang kayak begitu. Gue udah nggak mau lagi, gue udah nggak mau deh Sari. Ini bukan dukun, tapi ini rumah Rukiah.
Kenapa Mbah bisa di kamar saya? Mbah kecewa sama kamu. Kamu sudah tidak percaya lagi dengan Mbah. Berani-beraninya kamu mendatangi rumah Rukiah dan berobat kepadanya. Kamu pikir kamu bisa menghindar dari Mbah? Ingat, kamu sudah membuat perjanjian dengan jin dan bersedia untuk melayaninya. Tolong Mbah, jangan sakiti saya. Dalam Islam, kita dilarang untuk meminta tolong kepada dukun dan sejenisnya. Karena itu termasuk syirik dan Waalaikumsalam warahmatullah. Cepet banget milih bangkunya. Biarin aja, suka-suka Lulu. Ini ngomong-ngomong, mbak-mbaknya yang kemarin ada di nikahannya Mbak Mita, Iya, ada yang bisa saya bantu datang ke sini? ya sebenarnya itu semua berawal karena saya sakit hati sama mantan saya. Saya sakit hati karena dia menikah dengan perempuan lain. Jadi saya pergi ke dukun itu dan ternyata dukun itu nggak ngizinin saya untuk pergi ninggalin dia. Dan akhirnya dukun itu melecehkan saya. Masya Allah, itu iblis Mbak Iren. Mbak, sekarang saya minta Mbak Iren diruqyah. Mbak Iren harus diruqyah. Mbak Iren bisa ambil air wudhu dan kita mulai ruqyah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna lil-kafirin 'aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufan qawla walau syaa rabbukum ma fa'alu fahum wa ma yaftarun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hei, setan laknatullah. Keluar kau dari tubuh wanita itu. Kau jangan mengganggunya. Jasmad, jasmad, jasmad. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah wa la ilaha illallah. Lahu mulku Kalian tidak bisa mengusir aku. Sampai kapanpun Iren tetap milikku. Kalian manusia bodoh. Oke. Itu Iren. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asaka fa idza hiya talqaf ma yafikun. Wa waqa'a al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Faghlibu hunalika wa inqalabu saghirin. Wa ulqiya as-saharatu sajidin. Qalu amanna bi rabbil alamin wa rabbi Musa wa Harun.
ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Alhamdulillah. Lu bantu dia. Apa yang terjadi sama saya? Ada jin yang merasuki tubuh Mbak. Tapi insya Allah sudah nggak apa-apa Mbak. Nanti saya akan kasih CD ruqyah untuk Mbak. Mbak dengarkan dan insya Allah hati akan jauh lebih tenang. Dan setelah itu, kamu jangan meninggalkan sholat. Setelah sholat kamu baca wirid dan zikir kepada Allah. Jangan. Terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah. Aduh, kenapa sih di kepala gue sakit banget? Aduh, udah kayak mau pecah. Aduh. Kenapa lagi di sini? Rusak kali ya? Aduh. Kenapa bulu kuduk gue merinding ya? Aduh, nggak tahu deh. Aduh. Gimana sih ini kepala gue? Dulu. Tunggu sebentar. Apalagi bos? Ajak-ajak dong ikutan nyari narasumber. Wah, bos mau ikut nyari narasumber tuh ngapain bos? Bos tahu nggak? Lulu kalau nyari narasumber itu panas-panas, keringetan, sampai lengket kemana aja daerah-daerah terpencil sekalipun. Udah gitu belum selesai penderitaan Lulu bos. Nanti begitu ruqyah, jinnya bisa aja kan masuk ke Lulu. Jadi kalau bos ikut, bisa aja jinnya nempel ke bos. Masuk ke mobil bos, ngikut sampai rumah. Bayangin. Tuh, emang bos mau kayak begitu? Ya Lulu, jangan ngomong kayak begitu dong Lu. Saya kan memang penakut. Tapi kalau ngomong kayak gitu sama juga nyumpahin kesurupan. Lulu nggak nyumpahin, Lulu justru karena sayang sama bos. Makanya Lulu kasih tahu supaya bos Lulu yang tercinta ini nggak kena gangguan setan. Bener kan? Bener. Udahlah, bos Lulu ini kan buru-buru. Nanti setannya nggak mau nunggu. Dia juga banyak urusan, gak cuma Lulu. Deh bos, dadah. Lu tunggu dong. Ditinggal lagi. Lu. Tunggu. Oh, ada apa lagi, bos? Saya antar ya ke rumah Ruqyah. Gak usah, bos. Lulu pergi sendiri aja. Ini lu udah buru-buru loh. Lulu, itu kan hantunya itu kan semakin serem. Emang nggak takut kalau ada yang datang? Bercanda mulu sih, bos. Bikin takut mulu aja. Ya makanya diantar, kan ada pendamping. Nih, pakai mobil. Kamu yang nyetir. Ya deh, daripada naik angkot. Yaudah, yuk. Oke, akhirnya ikut juga. Sabar. Ya. Kunci nih. Kok nggak bisa kebuka? Kekunci ya? Aduh. Lo. Apa sih, bos? Gimana sih? Kan saya belum naik. Kok main jalan aja? Lulu gak ngegas mobilnya? Emang jalan mobilnya tadi? Terus, waduh, bahaya nih. Jangan-jangan mobilnya
Ada penunggunya nih, Bos. Mobilnya berhantu. Aduh. Masih mau ikut sama Lulu nih kalau kayak begini kejadiannya? Enggak deh, enggak. Udah, kamu aja deh yang jalan deh. Ya udah, Lulu aja yang bawa mobil ini ya. Ya, bahaya soalnya. Dadah, Bos. Dadah. Lumayan naik mobil mewah, kayak naik angkot. Emang enak, perlu kerjain. Wah, gaji sih potong-potong mulu. Idih, serem amat. Aduh, pakai ngikut-ngikut ke mobil lagi tuh hantu. Aduh, hati-hati lu. Aduh, aduh, mobil dibawa Lulu. Saya pulang jalan kaki dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, tolong saya Pak Kiai. Si Biang waktu itu dikasih dari sini. Tiba-tiba saya setel di rumah tapi suaranya berubah Pak Kiai. Suaranya serem banget. Saya takut Pak Kiai. Anda jangan takut kepada siapapun. Hanya takut kepada Allah. Karena kalau kita takut kepada makhluk-makhluk lain selain Allah, maka makhluk-makhluk itu akan semakin mengganggu kita. Lalu apa yang saya harus lakukan Pak Kiai? Anda diciptakan oleh Allah. Maka Anda harus beribadah kepada Allah. Laksanakanlah sholat, lakukan wudhu. Sakit. Astagfirullah. Astagfirullah. Lulu, Tondra, Lulu bisa. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. kalian tidak bisa memiliki Iran kembali. Hei, setan dan iblis, keluarlah dari tubuh wanita itu. Jangan kembali kepada tubuh wanita itu. Kembalilah kepada tempatmu. Apalagi meninggalkan keturunan di tubuh wanita itu. Aku tidak akan pergi meninggalkan perempuan ini. Karena kalian sudah mengganggu perempuan yang aku mau. Dan sekarang perempuan ini akan menjadi tunggal. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Biar bagaimanapun Iran milikku. بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Kalian akan mati.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا بما على من موسى وهارون. Apapun alasannya, Iren dan milikku, kalian tidak bisa mengembalikannya. Kalian manusia bodoh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Panas! Panas! والله أكبر. Alhamdulillah. Lulu, bantu dia. Sebentar lu ambil. Mbak. Minum air rupiahnya, Mbak. Ini nih. Alhamdulillah. Dengan seizin Allah, makhluk-makhluk gaib itu telah keluar dari tubuhmu. Kamu jangan lengah. Selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan sholat, berzikir, dan beristighfar kepada Allah. Jangan sampai makhluk itu diberi kesempatan untuk kembali mendekati tubuhmu, apalagi sampai meninggalkan keturunan. Iya, terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai. Berterima kasihlah kepada Allah, karena ini semua semata-mata ridho dan izin Allah. Kami semua hanya berusaha. Ya Allah, maafkan semua perbuatanku. Ampuni aku ya Allah. Jadi gini, saya sudah mengakui semua perbuatan saya sama Jojo. Saya juga minta maaf karena saya ngerasa bersalah. Saya udah bikin Iren sakit hati sama saya. Saya mau di ruqyah, saya mau tobat, saya mau bersih. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau Mbak Iren sama Mas Jojo sudah sadar dan kembali ke jalan Allah. Setelah ini kita masuk ke dalam, Mas. Kita baca Al-Quran sama jamaah-jamaah lain. Lulu kemana ya? Jangan-jangan nggak datang nih. Aduh, kemana sih Lulu? Ah, katanya janjian di pelataran parkir. Kok nggak datang sih? Ah, kesel ya nunggu sendirian. Aduh, Lulu. Bosku, sini. Mbak Lastri. Aduh, bosku. Kenapa sih celingak-celingak? Ayo. Ini Mbak Lastri tadi
janjian sama Yayang Lulu. Ditungguin nggak datang Yayangnya. Jangan sedih, nggak ada Mbak Lulu, Lastri pun jadi. Oh, emang bisa? Bisa apaan? Aduh, Bosku, ini kan perdana nih. Cobain dulu dong masakan sama seduhan kopinya Lastri. Aduh, Ayo. nggak mau nggak steril. Kurang sehat, biasa makan di hotel, takut gatal. Jangan gitu, dilihat dulu menunya tuh. Dari lantai 20 sampai underground, semuanya ada. Masakan tradisional, western, Jepang, terus 27 kota di Indonesia, semuanya ada. Ayo dicobain dulu dong. Nggak mau, takut alergi, garuk-garuk. Ini perdana kan Bosku kesini, gratis. Kalau gratis mau. Ayo buruan. Iya, alergi ya?